Selamat malam Bapak Ibu yang saya hormati, yang alhamdulillah sudah berkesempatan hadir dan punya waktu untuk bergabung pada kegiatan belajar bersama ya, belajar bersama pada malam hari ini. Terima kasih sebelumnya untuk uh, perkenanan waktunya untuk bisa kita saling bersilaturahmi pada agenda ya, bisa dikatakan ini agenda yang direncanakan atau memang sudah disepakati oleh UNY dan juga APEPSI untuk beberapa waktu ke depan. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bapak Ibu, walaupun mungkin di nama layar itu sudah mungkin terlihat ya. Nama saya Yuhanida Milhani. Ya, tadi saya dijapri oleh salah satu Bapak ya, Pak Nurdin. Selamat malam Pak Nurdin. Ya, beberapa di antara yang sudah hadir di sini kebetulan sudah pernah bertemu dalam kesempatan yang berbeda begitu. Oh, saya ketika di Japri itu tadi, wah, kok tulisannya Ibu Dr. Yuhanida begitu ya. Nah, itu saya aminkan saja Bapak Ibu. Nah, itu belum doktor saya Bapak Ibu. Saya aminkan, saya amini semoga dalam undangan yang mungkin tersebar di Bapak Ibu semuanya itu sudah tulisannya doktor, itu belum. Saya sedang sekolah saat ini dan juga sedang menempuh sekolah S3 itu baru 2 semester, jadi masih panjang perjalanan. Mudah-mudahan yang menuliskan itu menjadi salah satu doa agar bisa cepat selesai, begitu nggih. Amin. Ya, saya Nida, biasanya dipanggil Nida Bapak Ibu. Jadi kalau teman-teman mahasiswa atau siapa tuh biasanya manggilnya jarang yang panjang Bu Yuhanida, atau biasa dari dulu saya dipanggil Nida. Mungkin beberapa di antara Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, saya menunggu-nunggu, mudah-mudahan ada teman-teman yang saya sebelumnya sudah kenal begitu ya, tapi ini belum, nih saya lihat dari sepanjang ini belum ada yang saya kenal, banyak yang belum kenalnya begitu. Saya aslinya dari Lampung Bapak Ibu. Saya itu perantau yang alhamdulillah bisa merantau di Yogyakarta begitu. Saya kembali ke alumni dulu. Pendidikan saya S1 dari Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian S2-nya dari Pendidikan IPS sama Universitas Negeri Yogyakarta, dan alhamdulillah sejak tahun 2015 kemarin saya bisa kembali ke alma mater untuk bisa mengabdi, insya Allah sampai nanti mudah-mudahan ya bisa benar-benar bisa sampai pensiun seperti itu. Nah, jadi kalau mungkin didengar logatnya dari tadi, mungkin sudah jelas logatnya bukan logat Jawa karena memang saya bukan asli Jawa, Bapak Ibu. Saya dari Sumatera, dari Lampung. Nah, di sini sepertinya banyak ya dari mana-mana sini, ada yang dari Malang, ada yang dari mana-mana ini. Banyak sekali. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling berkenalan ya. Udah 44 ini yang bergabung. Saya dapat cerita dari rekan dari Bu Agustina bahwa sebenarnya anggota dari APEPSI itu banyak ya. Kalau tidak salah hampir 80-an begitu. Nah, kalau ini sudah ada 40-an artinya sudah 50% forum sudah bisa bergabung di sini. Nah, itu perkenalan singkat dari saya, Bapak Ibu. Jadi saya juga di IPS juga belum lama, belum 10 tahun karena baru dari 2015, dan mungkin dibandingkan dengan Bapak Ibu sebelumnya begitu ya, dengan Bapak Dr. Supardi, dengan Bapak Dr. Sudrajat begitu ya, dan dengan teman-teman yang lain, saya belum seperti mereka-mereka yang memang sudah banyak pantas layak berbagi di sini begitu, karena begitu banyak pengalaman yang sudah mereka peroleh seperti itu. Nah, di sini pun banyak Bapak Ibu guru yang benar-benar nanti mudah-mudahan kita bisa saling menguatkan, bersinergi begitu ya dalam rangka meningkatkan kualitas mutu pendidikan kita. Nah, di sini juga sudah ada beberapa yang saya familiar. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Bu Nurul. Bu Nurul, kita ketemu lagi Bu Nurul. Ya, apa kabar Bu Nurul? alhamdulillah. Iya, 2 tahun yang lalu saya mendampingi Bu Nurul ya sebagai admin PPG IPS tahun 2020 gitu Bu. Ya, betul Nah, Ibu.
Iya, ya dari SMP 5 saya dengan Bu Nurul juga di SMP 5 sebelumnya sudah pernah kenal dengan Bu Evi. Salam ya Bu Nurul dengan Bu Ya, Evi. nanti saya sampaikan Ibu. Iya, dulu ambil data waktu pas S2 dengan Bu Evi. Ya, mungkin teman-teman di sini sudah sangat apa ya, sudah sangat berpengalaman bertahun-tahun, melebihi jam saya mengajar di perguruan tinggi yang baru hitungan beberapa tahun begitu Bapak Ibu. Jadi karena kita konteksnya di sini dan saya diberikan pesan itu untuk memberikan penguatan untuk materi ekonomi, kita di sini mungkin nanti lebih arahnya ke sharing ya, sharing saja, mengulik kembali apa-apa saja konsep ekonomi yang sebenarnya banyak dan banyak dibutuhkan oleh siswa pada level SMP. Dan ini nanti sedikit mohon izin saya kaitkan dengan ini apa namanya, dengan beberapa materi yang memang pada SMP ini kan ada Olimpiade Sains Nasional ya, IPS pun termasuk menjadi salah satu mapel yang diikut sertakan dalam itu beberapa waktu yang lalu, dan memang sudah rutin, alhamdulillah 2 tahun ini gitu untuk Dinas Kota Jogja sendiri begitu mengadakan pembimbingan KSN khususnya untuk mempersiapkan peserta-peserta didik kita untuk bisa siap berkompetisi pada ajang KSN tersebut. Jadi saya mengambil beberapa materi-materi yang ketika ketemu dengan siswa, ketika bertemu dengan siswa langsung itu materi-materi yang dianggap menjadi momok ya, menjadi momok atau materi-materi yang dianggap siswa itu kok ini sulit ya begitu untuk dipecahkan, sementara ini harus bisa dikuasai begitu. Nah itu nanti yang mungkin bisa kita gali bersama-sama ya, saya hanya menyampaikan cuplikan-cuplikannya dan mungkin nanti beberapa hal yang bisa kita diskusikan itu yang akan menjadi agenda kita ke depan, seperti itu Bapak Ibu. Ya, saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat layar saya, Bapak Ibu? Belum. Belum. Iya, lagi proses sepertinya ya. Sudah terlihat. Sudah. Sudah, Bu. Iya, alhamdulillah. Nah, ini nih, kalau lagi share screen harus mengadmit ini nih, maaf ya Bapak Ibu ya. Ini karena tidak di-set otomatis sama Pak Kajur ini, jadi harus admit all terus. Nah, ya kita berdiskusi seperti yang tadi saya sampaikan, kita diskusikan sebenarnya IPS itu materi-materi apa sih yang benar-benar harus kita pahamkan secara konsep, secara dasar begitu ya, agar apa yang memang menjadi kebutuhan siswa kita itu bukan hanya sekedar menjadi agar citra atau trademark bahwa IPS itu adalah pelajaran hafalan atau IPS itu adalah pelajaran yang memang sering kita dengar Bapak Ibu. Inilah keprihatinan kita bersama. Kalau IPS itu kan hafalan aja, kemudian IPS itu penuh dengan sesuatu yang sifatnya itu hafalan, intinya hafalan dan hafalan dan hafalan. Nah, itulah yang akhirnya baik itu di level SMP maupun di SMA, banyak dari siswa-siswa kita itu terkesan kalau mau bisa dapat nilai yang bagus untuk IPS, mata pelajaran IPS itu ya kuat ngapal begitu ya. Itu pun terjadi sebenarnya Bapak Ibu pada saat saya dulu menjadi siswa juga seperti itu. Jadi materi-materi yang memang ada di buku begitu rata-rata kita menjadikan itu sebagai sesuatu yang harus dihafal dan sesuatu yang harus dikuasai dalam sifatnya hafalan. Nah, ini yang beberapa dari usaha-usaha yang akan kita lakukan gitu untuk mengubah paradigma itu gitu ya, agar IPS itu tidak lagi menjadi pelajaran yang selalu konotasinya itu adalah hafalan ya, apalagi yang seperti materi sejarah begitu ya, geografi itu kan tentu banyak sekali istilah-istilah yang memang
memang harus sifatnya dihafal. Nah, pada kesempatan malam hari ini, gitu, di sini saya coba mengidentifikasi beberapa materi-materi yang sebenarnya kalau kita tanamkan itu secara konsep kepada peserta didik kita itu akan lebih mengena dan lebih konteks ya, lebih kontekstual dengan kehidupan kita sehari-hari. Aduh, ini saya mau next PPT-nya kok ini belum jalan. Ini masih slide pertama tadi ya Bapak Ibu ya. Masih penguatan materi ekonomi ini ya. Bentar, saya stop share sebentar. Ya, mohon maaf karena kadang-kadang kendala jaringan yang mau kita sampaikan slide-nya tidak secepat dengan yang kita inginkan gitu ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita menemui hal seperti itu juga ya ketika belajar daring seperti ini ya. Iya, ini nggak ngikut gitu slide-nya, ini tidak mengikut cepat gitu. Ya, sebentar. Ya, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya. Ya, saya tidak full screen kan. Ini masih cukup bisa terbaca ya, walaupun ini tidak full slide, itu masih bisa terbaca ya Bapak Ibu ya. Nah, agar lebih ringan seperti itu. Ya, beberapa materi dalam ekonomi ya, materi dalam materi ekonomi yang ada di pelajaran IPS SMP itu di materi kelas 7, kemudian materi kelas 8, materi kelas 9 ini saya coba buat dalam mengikuti silabus dari KSN sendiri yang itu menjadi bagian-bagian yang tergambar dalam soal-soal yang nanti muncul pada kompetisi seperti itu ya. Soal-soal yang harus dituntaskan oleh siswa seperti itu. Nah, untuk materi pertama begitu ya. Tentu ketika membicarakan tentang ekonomi, kita akan membicarakan mengenai pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, dalam pemenuhan kebutuhan manusia ini dengan beberapa ruang lingkup materi. Yang pertama tentunya ketika berkaitan dengan kebutuhan manusia, tentu ini akan berkaitan dengan kelangkaan dan juga kebutuhan manusia itu sendiri. Kemudian kegiatan ekonomi, nih ya, ruang lingkup materi yang ada dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Kemudian ada tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Nah, kita lihat dari tiga ruang lingkup materi yang ada sebagai bagian dari materi kebutuhan manusia. Banyak hal yang dapat kita sampaikan ya Bapak Ibu ya kepada peserta didik kita. Satu saja gitu ya, kita bicarakan tentang kelangkaan dan kebutuhan. Dan berbicara tentang kelangkaan, tentunya kita juga akan berbicara tentang kebutuhan dan juga berbicara tentang keinginan gitu ya. Nah, di situ kita mengajak siswa-siswa kita itu untuk benar-benar memahami kelangkaan itu sebenarnya apa ya, kondisi yang seperti apa kelangkaan itu. Kemudian kebutuhan, yang dinamakan dengan kebutuhan itu apa sih? Nah, ada satu istilah keinginan. Nah, keinginan. Nah, kalau di dalam pada ruang lingkup materi IPS di level jenjang sekolah ya SMP dan SMA, mungkin yang namanya keinginan itu dan kebutuhan itu tidak terlalu beda begitu ya, tidak terlalu begitu berbeda. Itu akan menjadi berbeda dan menjadi pembahasan yang lebih dalam lagi itu di level pendidikan tinggi sebenarnya itu. Tapi apa salahnya kita mencoba itu untuk memberikan pengertian itu kepada siswa seperti itu. Karena di dalam beberapa soal-soal kadang memunculkan kebutuhan dan keinginan itu seolah-olah menjadi sesuatu hal yang sama seperti itu. Nah, maka kita coba terapkan itu, kita coba memberikan gambaran begitu ya, bahwa segala sesuatu yang memang harus dipenuhi itu adalah kebutuhan. Nah, sedangkan keinginan itu tentunya tidak terbatas ya Bapak Ibu ya, karena
yang berkaitan dengan keinginan itu berbeda dengan kebutuhan. Kalau kebutuhan sudah pasti ketika sudah dipenuhi ya sudah tercukupi gitu loh. Nah, konsep antara kelangkaan dan kebutuhan itu yang sebenarnya dapat kita sampaikan itu ketika memang bisa kita beri gambaran itu langsung kepada apa yang memang ditemui oleh siswa sehari-hari. Seperti misalnya beberapa waktu yang lalu ya kita sempat mengalami kelangkaan minyak goreng ya Bapak Ibu ya, ibu-ibu terutama ya, terasa sekali beberapa waktu yang lalu, belum lama begitu ya, minyak goreng yang menjadi bahan kebutuhan pokok kita itu berubah harganya ya, bukan naik lagi ya, karena dari harga 14.000 per liter tiba-tiba sekarang ini sudah menjadi paling minim itu 22.000, 24.000. Kenaikan yang terlalu signifikan gitu ya. Dan itu terjadi sebelum adanya sekarang perubahan harga itu sempat terjadi kelangkaan. Ya, nah itu hal-hal seperti itu akan lebih mudah diingat oleh peserta didik kita kalau kita langsung menyampaikannya itu dengan konteks apa yang memang terjadi saat ini seperti itu. Kelangkaan, bukan tidak mungkin suatu saat kita juga akan mengalami kelangkaan BBM ya. Apalagi kalau memang semakin lama bahan-bahan atau sumber daya yang memang tidak dapat diperbaharui itu semakin habis sementara kita keruk terus seperti itu. Nah, itu yang berkaitan dengan kelangkaan kebutuhan. Biasanya dalam soal-soal yang ada gitu ya, mungkin itu akan bolak-balik tentang kelangkaan itu keadaan yang seperti apa faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan seperti itu. Nah, setelah kita tuntas membahas tentang kelangkaan, kemudian kebutuhan itu, baru kita akan masuk ke materi selanjutnya yang sifatnya dasar, yaitu kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi tentu kita sudah sangat familiar Bapak Ibu dengan kegiatan ekonomi yang ada tiga utama dalam kegiatan ekonomi, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, namun pada kegiatan ekonomi ini tidak hanya sekedar menyampaikan bahwa kegiatan produksi adalah menghasilkan atau menambah nilai guna barang seperti itu ya, atau kegiatan konsumsi adalah menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang seperti itu. Bukan hanya sekedar pada tataran pengertian saja harapannya siswa-siswa kita itu diberikan tentang pemahaman itu, tapi lebih kepada apakah mereka benar-benar bisa membedakan mana yang termasuk kegiatan ekonomi, mana yang termasuk kegiatan konsumsi, dan mana kegiatan-kegiatan yang itu masuk sebagai kegiatan distribusi seperti itu. Itu bisa sekali kita memberikan contoh-contoh yang memang ada di sekitar mereka seperti itu ya. Saya kalau beberapa waktu lalu itu pas ketika mengisi di pembekalan KSM di level Kota Jogja begitu ya. Saya pancing mereka begini Bapak Ibu. Saya coba mereka tanya ke siswa-siswa ini kan beragam ya. Ada yang kelas 7, ada yang kelas 8 gitu. Mereka itu tidak seragam pada level yang sama. Jadi ada yang kelas 7, ada yang kelas 8 gitu. Saya tanya, pagi tadi kalian sarapan siapa yang masak? Wah, ada yang jawab ya, ada bapak, ada ibu gitu kan ya. Nah, kegiatan memasak itu kira-kira termasuk kegiatan produksi atau kegiatan konsumsi ya, bilang kayak gitu kan. Saya tanya kepada siswa-siswa SMP seperti itu. Oh, iya kegiatan produksi Bu, gitu kan. Produksi. Iya kah begitu? Memasak ya, ibu nanyanya hanya memasak begitu. Saya tanya begitu. Iya Bu, ya produksi. Produksi itu apa? Artinya apa? Tadi kita sudah bahas produksi itu pengertiannya adalah ini gitu. Ya kan menambah nilai guna barang, Bu. Dari bahan mentah terus menjadi bahan jadi yang siap makan begitu. Nah, namun apakah memasak di rumah, memasak itu kan kalau kita di rumah itu kan tujuannya untuk konsumsi ya, Bapak Ibu ya. Sementara kalau memasak yang dilakukan oleh para penjual di warung, para penjual-penjual yang sudah siap pagi-pagi itu sudah dari jam 3 sudah memasak. Kegiatan memasak itu bisa menjadi sesuatu yang berbeda, itu lebih ke arah kegiatan produksi. Karena mereka benar-benar menggunakan itu untuk menambah nilai guna suatu barang dari yang tadinya bahan mentah menjadi bahan jadi, itu memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Nah, jadi
memasak itu bisa dua sisi, bisa sebagai kegiatan produksi, bisa sebagai kegiatan konsumsi. Kalau kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, kalau dari sisi usahawan atau para pengusaha-pengusaha atau pegiat kuliner, memasak itu adalah suatu kegiatan produksi. Nah, tapi kalau untuk kita sebagai orang tua yang memasak untuk anak-anak, untuk suami, untuk istri seperti itu ya di rumah, yaitu kegiatan yang memang kita lakukan dalam hal konsumsi karena kita memenuhi itu untuk kebutuhan makan kita seperti itu. Nah, hal-hal kecil seperti itulah yang perlu sering-sering kita brainstorming dengan siswa agar benar-benar konsep tentang kegiatan ekonomi yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi itu benar-benar bisa mengena gitu ya, sehingga mereka ketika melihat, oh ini termasuk kegiatan produksi, oh ini masuknya kegiatan konsumsi, oh ini masuklah dalam rantai kegiatan yang masuk dalam kegiatan ekonomi yang distribusi seperti itu. Nah ini kita berbicara tentang kebutuhan manusia ya, lingkupnya sangat luas seperti itu Bapak Ibu. Kemudian berkaitan dengan tindakan yang ketiga adalah tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Ya, dulu saya ketika jadi masih siswa SMP itu, sampai berbusa kalau menghafalkan tindakan ekonomi adalah ini gitu ya. Motif ekonomi adalah ini, prinsip ekonomi adalah ini, sampai dihafal kata per kata. Saya dulu seperti itu, Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan beberapa dari siswa kita sekarang tidak lagi hanya hafalan seperti itu. Jadi kalau menjawab soal ya soalnya esai misalnya, guru memberikan soal esai misalnya pada saat ulangan harian atau kuis seperti itu, ya bisa ngelotok saja gitu. Kalau hafalan kita bagus, kalau memori kita bagus, kita sudah baca, kita hafalkan, tinggal menjawab seperti itu. Apa sih yang dimaksud ini, apa yang dimaksud itu. Tapi harapannya kan tidak begitu ya. Harapannya yang memang mereka pahami itu menjadi bekal ke depannya tentang konsep-konsep dasar tentang ekonomi yang ada dalam pelajaran IPS dimulai dari jenjang SMP itu, karena itu menjadi dasar mereka nanti. Walaupun sudah diperoleh itu di SD sangat dasar ya untuk pendidikan IPS itu seperti apa. Nah itu contoh-contoh materi ya, contoh-contoh materi, beberapa materi yang di awal-awal yang mungkin sebenarnya terlihat mudah, tapi kadang-kadang juga kalau kita tidak menanamkan dengan kuat gitu ya fondasi konsep-konsep itu kepada siswa-siswa kita, kadang hal-hal yang sebenarnya mudah itu bisa jadi tidak begitu mudah ketika bertemu dengan soal gitu Bapak Ibu. Kemudian materi yang kedua ya masih ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusia ya, berkaitan dengan kebutuhan manusia. Ada peran BUMN dan BUMS dalam mengelola sumber daya alam. Kemudian juga ada peran koperasi atau UMKM dalam pemanfaatan teknologi dalam mengelola sumber daya alam. Ada materi yang berkaitan dengan kewirausahaan. Kemudian juga ada peran perdagangan internasional dan pasar bebas dalam kegiatan ekonomi. Nah, beberapa lingkup materi yang ada di sini masih kaitannya dengan materi utamanya adalah pemenuhan kebutuhan manusia. Kita bisa menyampaikan itu juga dengan banyak referensi-referensi yang bisa kita sampaikan seperti itu ya. Seperti kalau penggolongan jenis usaha seperti itu ya kan, selain BUMN dan BUMS itu kalau kita melihat dari salah satu sisi dari siapa penyelenggaranya seperti itu ya, BUMN dan BUMS itu sendiri. Nah sementara untuk jenis-jenis usaha itu sendiri kan sebenarnya banyak. Kalau kita melihat BUMN dan BUMS itu sebagai sesuatu yang berdasarkan kepemilikan modal, kita juga bisa menyampaikan kepada siswa tentang jenis-jenis usaha itu, ada yang ekstraktif, ada yang pertambangan, ada yang industri, ada yang perdagangan, itu berdasarkan badan usahanya, dan juga ada beberapa jenis kegiatan yang memang dari sekian dari ekstraktif, pertambangan tadi juga kita bisa berikan contoh-contohnya profesi-profesi apa yang memang bidang usahanya itu atau jenis usahanya itu masuk ke arah itu seperti itu. Kemudian peran koperasi. Nah, koperasi ini ada tempat tersendiri dalam materi di IPS seperti itu ya, karena untuk koperasi dulu sempat sangat berkembang begitu ya, walaupun sekarang mungkin
trennya ataupun juga pamornya sedikit jauh turun begitu dibanding dengan badan-badan usaha yang lain. Tapi sebagai dulu di awal kita menganut sistem ekonomi Pancasila gitu ya, koperasi ini menjadi salah satu badan usaha yang memang sampai saat ini pun masih tetap eksis begitu dengan prinsip yang memang khusus seperti itu, yang berbeda, yang membedakan dia dengan badan usaha yang lain seperti itu. Kemudian ternyata di lingkup pemenuhan kebutuhan manusia itu pun ada yang namanya kewirausahaan. Nah, kewirausahaan kalau kita mengangkat tentang tema itu pada siswa kita di SMP gitu ya, itu kita bisa lihat dengan praktek-praktek kewirausahaan yang ada di sekitar mereka. Apakah itu di kantin kejujuran yang ada di level di sekolah seperti itu, atau usaha yang memang ada. Kalau di perguruan tinggi untuk kewirausahaan sendiri ini sebagai salah satu mata kuliah di pendidikan IPS, ini salah satu mata kuliah dan termasuk mata kuliah umum. Hampir semua di perguruan tinggi untuk kewirausahaan itu termasuk dalam bagian MKU ya, mata kuliah umum. Seluruh prodi pasti wajib mendapatkan mata kuliah ini gitu. Biasanya berbasis project based learning begitu ya, berbasis pembelajarannya bukan hanya sekedar pembelajaran teori, tapi juga berbasis proyek seperti itu. Saya beberapa kali mengampu mata kuliah kewirausahaan, waktu itu kita minta untuk spirit berwirausaha itu tidak hanya ada di spiritnya, tapi juga tentu kita minta mereka membuktikan bahwa mereka punya jiwa wirausaha. Dengan apa? Ya dengan tugas-tugas yang sudah kita desain seperti itu. Apakah itu tugas individu ataupun itu tugas yang sifatnya kelompok. Nah, tugas kelompok mudah dilakukan karena tanggung jawabnya dalam kelompok seperti itu. Biasanya kita bisa minta siswa kita membuat semacam hasil ya, membuat semacam membuat project seperti itu. Apakah barang itu dihasilkan oleh mereka sendiri, barang atau jasa itu dihasilkan oleh mereka sendiri, ataupun juga mereka menjual kembali barang-barang yang sudah ada. Nah, itu bebas ya. Nah, sehingga pada akhir kalau di level pendidikan tinggi ada gelar produk kewirausahaan, dan itu biasanya semacam seperti pasar kecil-kecil gitu ya, pasar yang dipenuhi oleh stand-stand yang disajikan oleh produk-produk mahasiswa sebagai output dari produk kewirausahaan. Nah, mungkin ini juga bisa Bapak Ibu, dan mungkin beberapa di antara Bapak Ibu sudah mempraktekkan itu di sekolah begitu ya, untuk materi mengenai kewirausahaan ini begitu. Jadi kita mengembangkan pembelajaran kita bukan hanya pembelajaran dalam kelas, karena IPS itu sendiri juga punya banyak peluang untuk bisa kita lakukan outing ya, untuk pembelajaran di luar kelas, salah satunya dengan menyesuaikan dengan KD-KD yang dapat dilakukan untuk itu. Nah, kemudian ada juga peran perdagangan internasional dan pasar bebas dalam kegiatan ekonomi. Nah, di sini tentunya banyak materi yang akan kita bahas ya. Kita akan bahas tentang impor itu apa, ekspor itu apa, kemudian tarif itu apa, kemudian syarat-syarat perdagangan internasional itu apa, bagaimana keunggulan absolut, keunggulan mutlak. Nah, ini yang akan banyak kita bahas pada peran perdagangan internasional dan pasar bebas dalam kegiatan ekonomi. Sangat konteks sekali karena memang kita sebagai negara yang juga negara yang memang eksportir dan importir begitu ya. Komoditas-komoditas apa yang memang menjadi andalan kita selama ini dapat kita perkuat, dapat kita sampaikan bahwa kita optimis bahwa untuk bisa eksis dalam pasar bebas dalam kegiatan ekonomi ini tentunya banyak hal yang memang harus dipersiapkan. Nah, di sini peluang kita untuk memberikan motivasi kepada siswa-siswa kita, Bapak Ibu, untuk walaupun bagaimananya globalisasi dan derasnya peran perdagangan internasional, tetap harus kita juga selipkan untuk tetap cinta tanah air, itu yang utama seperti itu. Karena kadang-kadang kebablasan ya, jadi karena kita suka dengan produk-produk luar, akhirnya mengesampingkan dan juga menganggap bahwa produk-produk kita tidak baik. Nah, hal-hal itulah yang dapat kita tanamkan. Selain dari menyampaikan materi, tentunya kita juga mengintegrasikan karakter ya, karakter nasionalisme, karakter kompetisi, kemudian critical thinking, kemudian berpikir kreatif, agar
kita bukan hanya sebagai konsumen dalam pasar luar negeri saja, tapi kita juga lebih banyak sebagai produsen dalam pasar bebas atau pasar peran perdagangan internasional itu. Nah, kemudian materi selanjutnya saya mungkin next cepat ya, kita lebih nanti banyak diskusi-diskusi saja apakah betul beberapa hal yang menjadi dalam tanda kutip tidak disukai oleh siswa-siswa kita pada mata pelajaran IPS khususnya ekonomi itu betulkah pada bagian-bagian yang itu seperti itu gitu ya. Nah, di sini kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai peran pelaku ekonomi secara individual. Peran pelaku ekonomi secara individual ini terdiri dari permintaan dan penawaran, kemudian keseimbangan konsumen dan produsen, elastisitas permintaan dan penawaran, kemudian berbicara tentang struktur pasar, pasar sebagai wadah interaksi sosial di bidang ekonomi, dan juga ada nilai guna barang dan jasa. Nah, mungkin tidak semua akan kita bahas sedetail itu, tapi satu catatan saya ya, ketika ada kesempatan bertemu 2 tahun ini kan kebetulan bertemu langsung dengan siswa-siswa di penguatan materi KSN tadi ya, walaupun hanya beberapa waktu. Kebanyakan dari yang kami peroleh di lapangan ketika ketemu dengan siswa SMP begitu ya, mereka paling banyak mengeluhkan di bagian ini Bapak Ibu, di bagian hitung-hitungan. Jadi kalau sudah masuk berbicara kurva, sudah masuk membicarakan permintaan penawaran, mungkin kalau masih bicara tentang hukumnya, masih berbicara tentang apa bunyinya hukum permintaan, apa bunyinya hukum penawaran, itu mereka tidak akan terkecoh dan tidak mengeluhkan itu begitu ya. Tidak. Tapi kalau sudah berbicara masuk ke kurva, kemudian hitunglah elastisitas permintaannya. Ini termasuk elastisitas apa? Apakah ini termasuk elastisitas yang elastis atau inelastis dan seterusnya. Nah, sudah itu. Itu kalau ketemu soal itu semacam mau di-skip seperti itu, Bu. Dan itu dominan seperti itu. Hanya sedikit di antara siswa yang menyenangi soal yang hitung-hitungan seperti itu. Jadi terkesan IPS itu nggak usah ketemu hitung-hitungan gitu ya. Padahal kalau di ekonomi banyak sekali hitung-hitungannya. Di konsep ini, permintaan penawaran, kalau nanti ketemu tabel, pasti ketemu hitung-hitungan. Belum tabelnya, membicarakan hukumnya saja, hukum permintaan penawaran sudah bisa kita lihat dari segi kurvanya, gimana bentuk kurva permintaan, bagaimana bentuk kurva penawaran. Terus lalu kalau kondisi yang BEP atau kondisi keseimbangan itu seperti apa. Nah, seperti itu, Bapak Ibu, itu yang kami tangkap dalam beberapa waktu ini, itu yang sebenarnya menjadi momok untuk siswa, seperti itu. Jadi, kalaupun mereka benar begitu menjawab, itu ada berbagai macam kemungkinan. Yang pertama mungkin memang ketika choice itu tidak dipilih benar-benar karena berhasil dicari, artinya itu hanya hoki ketika mereka asal menjawab seperti itu, atau memang itu cenderung di skip seperti itu, lebih memilih ke soal-soal yang lain. Nah, nanti kita gali ini Bapak Ibu ya, kenapa kok bisa seperti itu, seperti itu. Nah, ini di materi permintaan, penawaran, kemudian elastisitas permintaan, termasuk juga soal-soal yang berkaitan dengan PALAS ya, kurs valuta asing seperti itu ya. Ini kalau kita punya dolar, terus kita tukar, kita dapatnya berapa? Nah, itu masih terdapat juga beberapa siswa kita itu yang bingung. Kapan dolar itu harus menggunakan kurs jual, kapan juga dolar itu menggunakan kurs beli seperti itu. Ya. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Kalau tadi materi-materi yang tadi sebelumnya di slide sebelumnya tadi itu kegiatan perekonomian secara individual ya, seperti itu. Kalau ini adalah kegiatan perekonomian secara keseluruhan atau agregat. Nah, apa yang ada di sini, beberapa lingkup materi yang ada di sini, ini pun juga beberapa di antaranya juga ada hitungan ya. Pendapatan nasional ini juga ada hitungannya ya Bapak Ibu ya. Kebijakan ekonomi. Nah, kalau kebijakan ekonomi ini kita berbicara tentang apa sih itu kebijakan moneter, apa itu kebijakan fiskal, kemudian berkaitan dengan
apa mata uang ya, kebijakan menaikkan atau menurunkan nilai mata uang yang itu berkaitan dengan kebijakan-kebijakan ekonomi. Kemudian materi kedua yang secara agregat ini yang berkaitan dengan diagram lingkar kegiatan ekonomi. Diagram lingkar kegiatan ekonomi ini yang terdiri mulai dari paling sederhana ya, 2 siklus, 3 siklus sampai ke 4 siklus. Yang mulai dari rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, rumah tangga negara ya begitu atau pemerintah, dan rumah tangga luar negeri sampai RTLN. Nah, ini juga sering keluar begitu ya, baik dalam bentuk gambar maupun dalam bentuk narasi. Materi-materi yang berkaitan dengan diagram lingkar kegiatan ekonomi ini sebenarnya mudah untuk bisa kita sampaikan jika memang siswa kita itu kita tanamkan konsepnya seperti itu. Kemudian berkaitan dengan uang. Berkaitan dengan uang ini juga masuk dalam kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Inflasi. Nah, inflasi ini nanti apa yang dimaksud dengan inflasi, kemudian keadaan yang seperti apa yang dinamakan dengan inflasi, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi inflasi. Nah, ini juga menjadi bagian-bagian dalam lingkup materi tentang inflasi. Bank dan lembaga keuangan. Nah, kalau untuk bank dan lembaga keuangan ini banyak kaitannya dengan peran bank ya. Ada bank sentral, kemudian ada bank umum. Apa saja peran dan perbedaan antara tugas antara kedua bank tersebut. Kemudian juga berkaitan juga dengan OJK biasanya Bapak Ibu. Ini ada kaitannya dengan otoritas jasa keuangan. Ini maksudnya ini juga masuk dalam lingkup materi bank dan lembaga keuangan. Ketenaga kerjaan, nah ini juga berkaitan dengan, sebenarnya untuk ketenaga kerjaan ini juga sedikit berkaitan dengan materi di geografi ya. Cuma di IPS juga dibahas di sini, di ekonomi, di ekonomi juga terbahas untuk ketenaga kerjaan walaupun mungkin tidak begitu banyak. Kemudian tentang pendapatan nasional, nah di sini juga sudah hitung-hitungan lagi pendapatan nasional. Kemudian pertumbuhan ekonomi dan juga sistem ekonomi. Nah, kurang lebih itu, termasuk yang ini saya singkat saja, karena ternyata niatnya ngomong hanya 15 menit kok jadi panjang ya, begitu ya. Nah, ini pembangunan ekonomi, ini materi yang sekarang sudah semakin banyak dimodifikasi ya, dan tentunya di sini materi keempat tentang ekonomi kreatif dan digital ini menjadi tren baru saat ini yang tentunya anak-anak muda kita semakin banyak mengarah ke sana gitu ya. Nah, dalam pembangunan ekonomi ini terdiri dari beberapa lingkup materi berkaitan dengan kependudukan dan dampaknya terhadap pembangunan nasional. Kemudian kita juga akan menyampaikan tentang ekonomi maritim ya, Indonesia sebagai negara maritim itu seperti apa, kemudian agrikultur kita seperti apa, termasuk tentu dalam karena kita sebagai bagian dari negara ASEAN gitu ya, juga akan kita bahas tentang peran ASEAN dalam perekonomian. Ini bagian dalam materi yang naungan utamanya adalah berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Tidak lupa juga tentang ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Nah, saat ini sudah banyak sekali muncul Bapak Ibu startup yang menjadi sasaran-sasaran pokok fresh graduate biasanya ketika lulus dari sarjana itu, membidik startup seperti itu sebagai bentuk dari ekonomi kreatif dan digital yang sekarang sudah mulai banyak berkembang di Indonesia seperti itu. Kemudian pusat keunggulan ekonomi, kemudian dinamika interaksi antar ruang dalam perekonomian Indonesia, dan juga dinamika interaksi antar ruang. Ya, ini kurang lebih ya, sebenarnya ini hanya selayang pandang Bapak Ibu ya. Jadi materi-materi inilah yang bolak-balik kita sampaikan mulai dari kelas 7, kelas 8 sampai kelas 9, mulai dari kebutuhan manusia, kemudian peran pelaku ekonomi baik secara individual maupun secara agregat, kemudian pembangunan ekonomi. Nah, itulah materi-materi utama yang memang harus dikuasai oleh peserta didik kita di level SMP ataupun sanawiyah seperti itu. Kalau ini kan sudah masuk ke pembahasannya secara lebih detail seperti itu, saya langsung next saja ke yang permintaan dan penawaran ya Bapak Ibu ya. Nah, permintaan penawaran itu kan kalau kita lihat hukumnya begitu ya, dari hukum permintaan itu kan jika harga rendah maka permintaan
meningkat. Jika harga tinggi, maka permintaan akan menurun. Itu bunyi hukum permintaan. Kemudian untuk hukum penawaran, jika harga naik, maka penawaran akan meningkat. Kecenderungan sebenarnya ya. Jika harga naik, kecenderungan harga akan meningkat. Sehingga jika harga turun, gitu ya, maka penawaran juga akan turun. Nah, kalau peserta didik kita itu menghafal statement ini begitu ya, menghafal dalam tanda kutip menghafal begitu ya, itu tentu akan sulit ketika ketemu dengan pertanyaan dalam bentuk kurva, pertanyaan dalam bentuk logika seperti itu yang menanyakan tentang apa itu hukum permintaan dan hukum penawaran. Ketemu kurva seperti mana nih? Ini kan kurvanya kebetulan yang saya contohkan di sini, ini sudah berbunyi ya. Ini adalah kurva penawaran, ini adalah kurva permintaan. Kadang kita dihadapkan pada kurva gundul seperti itu. Lalu yang mana sih kurva permintaan dan kemana kurva penawaran? Itu yang sebenarnya dari satu gambar ini aja bisa kita turunkan ke berbagai materi, berbagai teori. Gitu. Ini ada angka-angkanya, dari sini kita bisa menghitung elastisitasnya, berapa elastisitas permintaannya, berapa elastisitas penawarannya. Kalau pada gambar kurva yang ini, kita bisa melihat bagaimana harga pada titik berapa mencapai BEP, pada kuantitas berapakah harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan. Di sini kita bisa lihat begitu ya. Dari kurva ini kita bisa berbicara banyak hal, Bapak Ibu. Banyak hal. Contoh kita mengamati kurva penawaran ini. Ini kan terlihat ya, bisa terlihat di sini contohnya ini adalah harga es krim. Oh, ini dolar gitu ya. Mulai dari $0,5 sampai $3 paling tinggi. Permintaan es krimnya mulai dari 0 sampai 12. Ini kuantitas, seperti itu. Nah, kalau kita cermati pada kurva penawaran, dia kan berbanding lurus ya. Semakin tinggi harga, semakin banyak barang yang ditawarkan. Ini relevan dan sinkron dengan bunyi hukum penawaran tadi. Yang ini, gambar ini ya, penawaran ini. Jadi kalau pada harga satu penawaran yang ditawarkan itu hanya 2 es krim. Naik harganya menjadi 1,5, maka barang yang ditawarkan akan naik juga menjadi 4. Dan seterusnya sampai harga yang ditawarkan 3 begitu, harga es krimnya itu $3 gitu. Biasanya yang ditawarkan akan semakin banyak, yaitu 11 nih. Ini kan banyak garis putus-putus yang tidak terlihat seperti itu. Itulah kenapa kalau kurva penawaran maka itu berbanding lurus begitu ya, sifatnya positif begitu. Maka dia miring dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, penjelasan seperti ini nih kalau tidak kita ulang-ulang dan tadi kalau siswa kita hanya menghafal atau tidak memaknai dan tidak memahami, ini seolah simpel tapi tidak simpel Bapak Ibu. Sama dengan kita melihat kurva permintaan. Permintaan justru berkebalikan dengan penawaran ya. Kurvanya berbanding terbalik begitu. Semakin tinggi harga, biasanya permintaannya akan semakin sedikit. Semakin turun tingkat harga, maka jumlah yang diminta akan semakin banyak. Seperti itu. Nah, titik temu antara kedua ini itulah yang disebut dengan harga equilibrium atau kalau di pasar itu namanya harga pasar, harga kesepakatan antara penjual dan pembeli, titik temunya itu adalah ini gitu. Nah, ini bisa banyak hal dari sini. Seperti contoh di kurva yang sebelah kiri ini ya, yang jumlah barang penawaran pada koperasi kantor seperti ini. Ada harga 500, jumlah yang ditawarkan sekian, titik periodenya sekian. Nah, nanti macam-macam permintaan soal itu, biasanya ada yang menanyakan bagaimana hitunglah berapa elastisitasnya dari kurva itu, maka berapa termasuk permintaan yang elastis atau atau tidak. Nah, hal-hal seperti ini yang ini benar-benar ini kalau kita tidak memberikan tidak menanamkan bahwa sebenarnya ini tuh mudah gitu ya. Ini akan cenderung di skip atau cenderung untuk tidak siswa kerjakan seperti itu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang menjadi bahan pemantik dalam diskusi kita
malam hari ini, apakah benar yang saya sampaikan, karena yang benar-benar ada di kelas bertahun-tahun dan hafal sekali begitu ya, seperti apa IPS itu di mereka begitu ya, itu tentunya Bapak Ibu jauh lebih memahami itu begitu, karena saya kalaupun ketemu dengan siswa itu hanya pada kesempatan-kesempatan tertentu. Nah, sekarang marilah kita lakukan ini untuk sharing malam hari ini untuk bisa mencari solusi begitu ya, mudah-mudahan, atau setidaknya berbagi gundah gulana begitu. Semoga ada beberapa yang mungkin dapat kita diskusikan. Sekian untuk bukan presentasi ya. Sekian mungkin yang dapat saya jadikan sebagai bahan pemantik untuk bahan diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan atau ada tanggapan begitu ya, atau mungkin ada hal yang kok saya sepertinya kurang setuju deh dengan apa yang tadi Bu Nida sampaikan seperti itu. Ayo kita diskusikan Bapak Ibu. Ternyata ini semakin larut semakin rame ya. Saya tadi sembari men-share screen itu sembari mengadmit ternyata sudah sampai, ini masih saja terus, sudah sampai 120-an, ternyata banyak pesertanya. Ya, monggo dipersilahkan Bapak Ibu, ada hal-hal yang mungkin ingin disampaikan, menanggapi, saya persilahkan, atau mungkin hal-hal lain yang bisa kita gali begitu dalam nuansa silaturahmi malam ini. Monggo Bapak Ibu dipersilahkan, boleh menyampaikan melalui raise hand ataupun juga dengan menuliskan chat misalnya begitu. Boleh dipersilahkan Bapak Ibu. Ternyata rame ya Bapak Ibu ya, sampai 124. Monggo. Terima kasih Bu. Iya Pak Sarwanto. Monggo. Perkenalkan, saya Sarwanto dari SMP 1 Lendelanggu Klaten Bu. Ini. Oke, Bapak. Nah, untuk pengalaman saja, untuk materi kelas 7 itu tentang kebutuhan itu kayak ini. Iya, kegiatan ekonomi ya. Kegiatan ekonomi itu bagi siswa itu merupakan materi yang sangat menarik dan ada unsur terapan gitu. Nah, kemudian kalau naik ke level berikutnya di kelas 8 itu kan ada permintaan, ada penawaran ini. Yeah. Nah, ini kadang menjadi satu beban tersendiri bagi siswa. Seperti yang Panjenengan katakan tadi kan ada hitung-hitungannya ini yang dihindari oleh anak terkadang. Nah, kemudian halo, ya terima kasih Bang. Ibu-ibu, ya, semoga bisa anak-anak. Amin. Moga-moga anak-anak sehat, lancar ya. Ibu mulai. Matur nuwun Bu, matur nuwun. Trio ya. Rasanya mulai ribu. Kali dewek dhuwur dewek kowe. Lewian ya. Mohon izin Bu Siti. Mohon maaf Pak Sarwanto, mohon maaf. Ya, saya barusan juga ada kendala teknis. Monggo Pak Sarwanto dilanjutkan. Oke, saya lanjutkan Bu ini. Okay. Nah, kalau sudah pada materi permintaan dan penawaran ini, ya terkadang ada kesan siswa itu menghindar. Kemudian mungkin Panjenengan punya trik khusus bagaimana cara mudah menanamkan konsep ke anak ini agar materi permintaan dan penawaran ini juga menjadi satu tantangan tersendiri bagi peserta didik kita. Dan pada kenyataannya setiap ada lomba OSN, seperti tadi juga pada tryout OSN pun ada soal tentang itu. Ini. Jadi sepertinya di mata para pembuat soal, ini permintaan dan penawaran ini satu hal yang sangat penting. Ini. Kemudian persoalan yang lain ini dalam yang di lapangan saja yang saya ungkapkan terjadi. Ketika kita menjelaskan tentang kerjasama ekonomi ASEAN itu, ini sebenarnya
uh, roh yang ingin dicapai oleh seorang pendidik kepada siswa itu apa sih? Kok begitu luas tapi kok kesannya begitu kering gitu Bu. Nah, ini saja ini. Kemudian kalau kelas 9 ini terkait dengan masalah perdagangan internasional. Ini ya anak sudah mulai tergugah karena mereka sudah kedewasaannya tumbuh. Nah, kemudian mereka sudah pintar mencari referensi ini dan itu. Sehingga untuk kalau materi-materi ini juga menjadi satu tantangan tersendiri bagi kami selaku seorang pendidik. Itu aja Bu, ini hanya sekedar sharing. Kemudian yang kedua untuk tentang permintaan dan penawaran ini mungkin panjenengan punya resep tersendiri, konsep yang mudah ditanamkan ke peserta didik tentang itu biar siswa itu tidak menghindar. Ataupun kalau kita mau memasukkan apa ya pengetahuannya itu kok kesannya juga sepertinya siswa itu enggan menerima gitu. Ya, seperti yang Pak katakan tadi itu ada hitungannya ini itu. Nah kemudian terkadang seorang guru pun ini terjebak ketika dihadapkan dengan materi permintaan dan penawaran ini, termasuk saya sendiri ini juga terkadang mencari referensinya itu justru buku-buku yang dari SMA ini. Kan di sana juga diajarkan tentang permintaan dan penawaran ini. Nah kemudian ketika kita diaplikasikan di lapangan justru seperti yang tadi kasusnya anak menjadi bingung tersendiri gitu. Itu aja Bu, mungkin bisa menjadi panjenengan bisa memberikan satu pencerahan kepada saya dan teman-teman saya di kanal ini Bu. Ini. Nah sebenarnya anggota kami di sini itu ada 3.000. Waduh, banyak banget ya Pak. Indonesia ini Bu. Cuma ini yang hadir ini mungkin baru kan ini ramai-ramainya untuk sedang menyusun atau e-rapot itu mungkin baru sebatas. Iya, betul. Sekian Bu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sekali Pak Sarwanto dari SMP berapa tadi, dari Klaten ya Pak ya. Menarik sekali yang Bapak sampaikan ya. Ternyata itu tadi ya, ketika saya awali diskusi kita ataupun juga apa yang saya sampaikan tadi itu dengan berangkat pada soal-soal OSN begitu ya, tentang itu begitu, ternyata realita di lapangan tidak jauh berbeda dengan apa yang coba saya tangkap dari hasil observasi selama mengikuti menjadi fasilitator pembinaan KASN beberapa tahun ini seperti itu. Iya Pak, betul sekali Pak, permintaan penawaran ya, yang materi permintaan penawaran ini yang ternyata dicoba bagaimana sih sebenarnya triknya atau konsepnya begitu agar materi ini itu tidak membuat siswa itu merasa jenuh seperti itu ya, dan juga tidak membuat mereka berkeinginan untuk men-skip itu seperti itu ya. Nah, mungkin di sini saya coba tanggapi terlebih dahulu, nanti bisa kita tanyakan kepada teman-teman guru yang lain yang sudah hadir di sini, sudah sekian banyak pengalaman-pengalaman beliau-beliau yang lain begitu ya. Tapi kalau untuk saya pribadi Pak, saya pribadi berkaitan dengan seperti apa sih kita trik untuk menanamkan konsep permintaan penawaran ini agar jangan sampai pada siswa, pada peserta didik kita di level SMP itu kita juga terlalu berat menyampaikannya seperti materi SMA seperti itu sehingga mereka sudah males duluan seperti itu ya. Nah, kalau saya Pak dulu, saya juga dulu pas lulus S1 begitu ya, di senggang waktu ketika sebelum masuk ke jenjang S2 dulu saya sempat mengajar di bimbel seperti itu. Tentu menjadi guru atau pengajar di bimbel itu tantangannya lebih menantang dibanding dengan guru yang benar-benar mengajar di sekolah ya, karena kalau di bimbel itu kan biasanya punya kesan bahwa apa yang tidak bisa siswa selesaikan atau pecahkan pada saat belajar di sekolah itu guru bimbel harus bisa menuntaskan itu begitu ya dulu itu ya. Tapi walaupun saat itu memang levelnya SMA, saya mengajar di level SMA bukan SMP seperti. Tapi materinya sama tentang ekonomi, khususnya ide ekonomi karena background saya dari ekonomi. Nah, berdasarkan pengalaman Pak, pengalaman saya ketemu dengan peserta didik, memang materi tentang permintaan dan penawaran itu tadi ya, susah-susah, dibilang susah sebenarnya gampang, dibilang gampang sebenarnya juga enggak juga mudah
seperti itu. Saya akan memberikan konsep itu berangkat dari hal yang paling simpel, Pak. Contoh, ketika kita berbicara tentang permintaan ya. Permintaan itu diawali dulu dengan apa sih yang dimaksud dengan permintaan? Sejumlah barang atau jasa yang diminta pada waktu tertentu, pada periode waktu tertentu dan periode harga tertentu seperti itu kan ya. Secara umum pengertian dari permintaan itu. Kemudian hukumnya seperti apa? Permintaan itu ya tadi ya, kalau kita lihat dalam kurva permintaan itu termasuk yang berbanding terbalik. Artinya semakin tinggi harga yang ditawarkan, maka akan semakin sedikit barang yang diminta. Semakin rendah atau semakin turun tingkat harga, maka akan semakin banyak barang yang diminta. Nah, kalau kita sudah selesai menyampaikan itu dengan bahasa yang paling mudah tentunya ke si peserta didik kita, tentu lebih mudah lagi akan mereka bisa tangkap itu ketika kita memberikan contoh, Pak Saranto. Pengalaman saya gitu ya. Nah, ketika kita memberikan contoh, tidak harus kita mengikuti sama persis contoh-contoh yang mungkin ada di buku teks seperti itu ya. Buku teks itu kan sudah ada contohnya gitu. Kita bisa kaitkan itu dengan contoh-contoh yang memang relevan atau contoh yang benar-benar mereka alami sehari-hari. Contohnya misalnya, kita tanya, anak-anak itu sukanya makan apa sih? Biasanya pada jawab kan mereka banyak ya. Mungkin kalau di level SMP ini masalahnya anak-anak yang rentang dari baru lulus SD kemudian tapi belum pada taraf dewasa ya, terutama permintaan penawaran ini mungkin di kelas 7 begitu ya, kelas 7 atau kelas 8 seperti itu. Kita tanya coba misalnya makanan mereka di kantin itu yang paling sering dibeli itu apa mie ayam misalnya, bakso seperti itu, atau gorengan seperti itu. Kita contohkan saja pada hal-hal yang memang biasa mereka konsumsi sehari-hari seperti itu. Nah, pada saat harga mie ayam atau pada saat harga bakso sekian gitu ya, biasanya kita akan meminta banyak seperti itu kan ya, kalau harganya pas lagi murah. Atau gitu kita ajak anak-anak peserta didik kita itu berlogika dengan harga yang ketika turun diskon itu biasanya kita akan di supermarket ada promo-promo tertentu, harga tuh turun, biasanya kita akan beli banyak gitu ya. Oh, mumpung lagi murah, oh kita stok banyak seperti itu. Itu kan juga bagian dari permintaan ya Pak. Itu contoh kecil kita berbicara tentang permintaan. Jadi ketika kita menyampaikan konsep tentang permintaan itu, siswa tuh langsung kita ajak permintaan apa sih yang biasanya mereka lakukan gitu ya. Misalnya tadi yang baru saya ini kan bakso atau apa itu kan permintaan akan makanan seperti itu kan ya, atau barang-barang diskon seperti itu ya, atau barang-barang lain. Nah, ketika mereka sudah mulai paham, oh iya Bu, begitu. Kita ajaklah mereka untuk melihat itu dalam bentuk kurva. Kita mulai ajak mereka untuk melihat itu dalam bentuk kurva. Nah, kurva yang tadi seperti yang saya contohkan tadi begitu ya, bisa kita ajak bicara mereka dengan kurva itu untuk ini loh contohnya. Jadi apa yang dikatakan dalam bunyi hukum permintaan tadi, semakin turun tingkat harga maka akan semakin banyak jumlah barang yang diminta, itu kita contohkan dalam bentuk garis putus-putus. Mohon izin saya share screen kembali begitu ya. Saya share screen kembali yang gambar kurva permintaan tadi. Sehingga setelah kita menyampaikan konsepnya, kita langsung berikan contohnya, nggak usah jauh-jauh. Contohnya apa yang biasa mereka senangi. Kalau di kantin mereka biasa makan empek-empek, atau biasa mereka makan jajanan cilok atau apa ya. Kalau siswa-siswa kita itu senangnya apa, kita contohkan itu gitu ya. Seperti ini di sini. Nah, kita perhatikan dulu kurva permintaan. Kalau ini kebetulan contoh yang ada di slide saya ini kurva penawaran, dan yang harga keseimbangan ini ada kurva permintaan, ada kurva penawaran. Nah, kita lihat di kurva permintaannya terlebih dahulu. Oh, pada saat es krim tadi harganya 2,5, oh yang diminta tuh cuma sekian gitu ya. Kemudian pada saat harga es krim itu turun gitu ya, biasanya yang akan diminta itu akan lebih banyak gitu. Konsumen itu lebih cenderung suka membeli pada harga-harga yang murah biasanya seperti itu.
Nah, itu kan sebenarnya titik-titik penyambung dalam setiap garis itu kan sebenarnya ada garis-garis penyambung antara hubungan antara harga dengan kuantitas begitu ya. Itu titik-titiknya banyak ya, tapi tidak kita gambarkan. Nah, jadi dengan trik-trik seperti itu, setelah kita menyampaikan apa permintaan itu, bagaimana hukum permintaan itu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu, langsung Pak, kita drill mereka dengan hal-hal yang perlu mereka tahu tentang permintaan itu. Selanjutnya langsung kita kasih contoh dengan contoh yang sederhana. Kalaupun kita memberikan contoh pun, kita berikan contoh dengan hitungan yang memang enak untuk dipakai begitu ya. Jangan langsung menggunakan hitungan-hitungan yang rumit. Kita buat gitu ya. Kita buat semacam tabel seperti itu. Kalau ini kan contohnya kebetulan ini penawaran ya. Jadi pada harga sekian jumlah barang yang diminta berapa gitu ya. Kemudian ini titik-titiknya. Nah, kita asumsikan misalnya ini adalah kurva permintaan ya, tapi kurvanya berkebalikan seperti ini, berkebalikan dengan yang ini begitu ya. Dari kiri atas ke kanan bawah seperti itu. Ini ya kurva demand ya. Kalau ini kan kurva S, kurva supply gitu. Harapannya mereka bisa lebih mengena gitu. Itu salah satu trik. Nah, setelah kita selesai menyampaikan tentang permintaan tadi, baru kita beralih ke penawaran. Oh, penawaran itu pengertiannya seperti apa? Kita sampaikan dulu seperti itu ya. Penawaran adalah bla 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 seperti itu. Kemudian hukum penawaran atau bunyi hukum penawaran adalah seperti itu. Cocok nggak bunyi hukum penawaran tadi pada saat kita melihat ke kurva penawaran? Ya, karena kurva penawaran itu kan semakin berbanding lurus tadi ya. Jadi semakin tinggi tingkat harga atau semakin tinggi harga, biasanya yang ditawarkan akan semakin banyak. Semakin turun tingkat harga, maka yang ditawarkan akan semakin sedikit. Itu kan dilihat dari kacamata produsen ya. Jadi penawaran itu dari kacamata produsen, permintaan dari kacamata konsumen. Logika berpikir seperti itu yang memang pelan-pelan harus kita sampaikan kepada peserta didik kita, Pak. Jadi, oh kalau permintaan itu kan dari kita sebagai konsumen. Jadi kalau kita konsumen kan pasti punya prinsip untuk membeli barang itu maunya ya. Nah, ini berkaitan juga dengan prinsip ekonomi, berkaitan juga dengan motif ekonomi, bisa kita konteks kaitkan dengan materi-materi mereka sebelumnya di kelas 7 seperti itu ya. Kalau ini ada di kelas 8 seperti itu. Konsumen tuh biasanya akan memilih level harga pada level harga terbaik ya. Jadi sama-sama misalnya harga barang itu bagus atau berkualitas, tapi kan memilih pada tingkat harga yang lebih murah seperti itu. Itu prinsip dari dari konsumen seperti itu. Nah, itu akan bisa berlaku pada hukum permintaannya maupun juga hukum penawarannya. Nah, pelan-pelan contohnya pun kita memberikan contoh yang mudah saja, Pak. Jadi jangan terlalu terpaku pada contoh-contoh yang ada pada buku-buku ajar. Kita buat sendiri, kita buat gambaran yang lebih sederhana sehingga siswa itu ketika kita ajak dalam bentuk kurva seperti ini, mereka tidak lagi menjadikan ini sebagai gambar hampa begitu ya, bukan lagi gambar hampa. Kalau di SMP kan memang pada hanya ini saja ya, tatarannya hanya pada ini saja. Kalau di SMA malah lebih ini lagi, lebih kompleks lagi karena ada istilah pergerakan kurva dan ada pergeseran kurva seperti itu ya. Kalau di SMP kita belum bicara pada tataran itu. Jadi kita buat mungkin contoh-contohnya yang memang mereka bisa terima, artinya erat sekali dengan apa yang memang mereka temui sehari-hari seperti itu, sehingga ketika kita coba beri soal dalam bentuk misalnya tadi kurva mereka sudah paham maksud dari kurva permintaan itu, miringnya dari dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau penawaran dari kiri bawah ke kanan atas itu mereka sudah paham, maka akan mudah bagi mereka ketika ketemu nanti dengan soal. Nah, ini akan masuk ke konsep selanjutnya, karena setelah permintaan dan penawaran itu ada materi selanjutnya yaitu elastisitas ya Pak ya. Elastisitas pun itu juga kadang ya yang membuat mereka tidak bisa mengerjakan adalah karena tidak hafal rumus gitu. Jadi kan sebenarnya kalau kita ini lanjut ya Pak ya, kita berbicara tentang elastisitas. Itu adalah
delta Q per delta P dikali P per Q. Nah, langsung dari contoh soal yang kita buat, misalnya ada beberapa tabel permintaan, ada beberapa tabel penawaran seperti itu, kita masukkan saja contoh-contoh ilustrasi tadi, coba hitung elastisitas permintaannya. Nah, delta-delta tadi tentunya kalau sudah masuk ke konsep elastisitas itu harus kita jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan delta, apa yang dimaksud dengan apa P dan Q di sini dalam rumus delta Q per delta P dikali P per Q itu P dan Q-nya yang mana, jangan sampai terbalik. Nah, itu memang harus pelan-pelan, Pak, pelan-pelan sekali begitu ya. P-nya adalah P1, Q-nya adalah Q1, deltanya dan delta Q dan delta P-nya adalah perubahan harga begitu ya. Perubahan harga atau perubahan kuantitas itu juga kita harus sampaikan pelan-pelan seperti itu. Memang harus ini Pak punya trik dan trik, tapi kalau saya secara pribadi ya, kalau tadi share dari yang pernah saya jalani begitu ya, saya akan memilihkan contoh-contoh yang paling dekat dengan mereka, contoh-contoh yang paling bisa diterima seperti itu. Seperti kalau berbicara tentang biaya produksi ya, kalau ini ini di level SMA ya, itu kan kita mencontohkan membuat usaha seperti itu, ya buat aja usaha menjual pisang goreng, apa saja yang dibutuhkan, mana yang termasuk biaya variabel, mana yang termasuk biaya tetap dan lain sebagainya. Kita berikan contoh itu sesimpel yang dapat mereka terima. Itu Pak Sarwanto gitu. Kalau triknya. Terima kasih Bu. Monggo teman-teman dilanjut. Enggak, teman-teman Bapak Ibu yang lain sepertinya sudah ada yang raise hand di sini. Ada Ibu ya ini ya, Bu Suyati, dan ada juga Bu Diah Kumaidi. Dipersilakan Bu Suyati terlebih dahulu. Masih mute sepertinya Bu. Bu Suyati, monggo. Apakah suara kami bisa terdengar, Ibu? Sepertinya masih ada kendala teknis. Saya izin mempersilahkan ke Ibu Diah dulu terlebih dahulu. Bu Diah Kumaidi, monggo Ibu Diah. Masih mute Bu. Suara Bu Diah belum masuk ya Bapak Ibu ya. Walaupun sepertinya sudah berbicara begitu, tapi belum masuk. Jadi mute. Coba dicek dulu audionya Bu. Mungkin dari device Ibu. Bu Puswiyati juga tadi begitu, belum ada suara masuk, belum kita mendengar. Ya, sembari menunggu Bu Kusviati dan Bu Diah mencoba untuk bisa mengaktifkan mikrofonnya, sepertinya ada sedikit komentar begitu ya, Bapak Ibu, saya coba tanggapi dulu di chat dari Bu Susi dari SMP 2 Muaro Jambi. Wah, jauh ya ini dari Sumatera nih. Materi tentang kewirausahaan kelas 7, kiat-kiat yang mudah dipahami untuk menumbuhkan jiwa wirausaha ke siswa sehingga bisa menerapkannya nah ya tadi ya. Oh, ini direct message ya, sebentar. Sehingga bisa menerapkannya. Bu Susi mungkin ingin menyampaikan secara langsung, Bu Susi dipersilahkan disampaikan saja ke secara ke forum, boleh Bu Susi? Bu Susi masih di Zoom? Ya, saya coba bacakan kembali.
materi tentang kewirausahaan kelas 7, kiat-kiat yang mudah dipahami untuk menumbuhkan jiwa wirausaha ke siswa sehingga bisa menerapkannya di lingkungan masyarakat, jadi bisa mengubah mindset mereka untuk tidak terfokus besok tamat dari jenjang pendidikan yang telah dilalui siswa, ingin bekerja sebagai SN saja atau bekerja dengan pihak lain. Oke, saya coba tangkap ya Bu Susi dan coba izin menanggapi begitu pertanyaan dari Bu Susi, gimana menanamkan kiat-kiat menanamkan mindset wirausaha pada siswa kelas 7. Nah, ini tantangan sebenarnya bagi kita Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini pasti punya challenge, punya tantangan baik itu menghadapi siswa kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9 karena ternyata kewirausahaan itu ada di materi kelas 7, sementara kelas 7 ini kan siswa pada level awal ya Bapak Ibu ya. Siswa yang baru lulus SD, mereka masih baru keluar dari zona anak-anaknya seperti itu ya, level SD begitu ya. Sementara sekarang sudah di bangku level menengah pertama, kelas 7. Terus kita ajak untuk punya mindset wirausaha. Itu sebenarnya memang kalau bicara secara teori itu memang sulit ya Bu Susi. Memang sulitnya kenapa? Jangankan siswa SMP Bu Susi, saya menghadapi mahasiswa ini ya di level pendidikan tinggi saja. Kewirausahaan itu diberikan di semester 2. Artinya rata-rata usia mereka ketika memperoleh mata kuliah kewirausahaan itu umur-umur 18-19 tahun seperti itu ya. Nah, sementara siswa SMP ini kan berarti baru umur kelas 7 berarti sekitar 13 tahun. Kita sudah ajak mereka untuk memahami tentang apa tadi? Mindset berwirausaha. Nah, tentu ini akan berbeda pendekatannya karena pada level SMP itu belum berpikir sejauh itu besok itu mau akan seperti apa gitu ya. Biasanya mereka kalau di level SMP itu kan baru berpikir yang penting saya bisa punya prestasi, kemudian punya sesuatu yang membanggakan, kemudian setelah SMP lulus SMA, masih sedikit mungkin di antara siswa-siswa kita tuh sudah berpikir visioner sekali begitu setelah nanti lulus SMP, kemudian melanjutkan SMA, kemudian melanjutkan pendidikan tinggi, nanti mau mengambil apa bidang yang diminati ya. Apakah mereka punya cita-cita menjadi ASN? Ya mungkin sebagai mayoritas sebagian besar dari masyarakat Indonesia pada umumnya ingin menjadikan ASN gitu ya, tapi tidak semua juga. Kalau yang sudah banyak berpikir maju itu malah ingin menjadi wirausaha karena tidak terikat dengan aturan, tidak harus diatur oleh lembaga atau instansi seperti itu, lebih mandiri seperti itu. Nah, kiat-kiatnya tentunya kita memberikan ini Bu Susi, kita ajak mereka berpikir dan memberikan sosok-sosok contoh-contoh atau tokoh. Jadi ketika menyampaikan kewirausahaan itu kita coba ajak mereka melihat sosok-sosok wirausahawan yang sudah berhasil gitu ya, yang mungkin secara notabene tidak terlalu bagus secara akademik, tapi ternyata mereka menjadi pengusaha-pengusaha sukses. Bisa kita hadirkan itu gitu ya. Hadirkannya artinya dalam kita cari kita resume buat sendiri, terus kita sampaikan atau melihat profil-profil. Banyak sekali tayangan-tayangan ya. Kick Andy itu juga tayangan-tayangan yang bagus ya, baik itu wirausahawan maupun sociopreneur banyak yang ada begitu. Kemudian kita sampaikan juga bahwa mindset untuk mengajak berpikiran bahwa wirausaha itu sebuah mindset itu kalau ke siswa SMP itu memang harus pelan-pelan ya Bu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan di kuliah saja bahkan sudah ada program dari pemerintah itu kalau di kuliah itu untuk mahasiswa-mahasiswa semester 2 ke atas yang sudah menempuh mata kuliah kewirausahaan, mereka diberikan hibah Bapak Ibu ya. Ada yang sifatnya hibah, ada yang sifatnya pinjaman. Untuk apa? Untuk menggali kemampuan berwirausahanya mahasiswa itu agar mereka berani mengambil resiko begitu ya. Kalau yang untuk sifatnya pinjaman itu bahkan ada yang didanai sampai 15 sampai 25 juta per satu kelompok begitu. Jadi diberikan range waktu selama kurang lebih 8 bulan gitu ya,
mulai dari pengajuan proposal, kemudian proposal yang lolos itu didanai, kemudian nanti mereka menjalankan usahanya karena sifatnya pinjaman, begitu artinya nanti pada batas waktu tertentu tidak sampai 1 tahun modal yang tadi dipinjamkan tadi akan diminta kembali begitu ya, harus dilakukan angsuran kembali. Nah, itu tujuannya apa? Pemerintah melakukan program itu kalau di level pendidikan tinggi itu agar mencari bakat-bakat calon wirausahawan yang ada di kampus. Artinya kalau memang ada mindset berwirausaha, diberikan tantangan seperti itu, pasti mereka menyambut baik, Bapak Ibu ya. Pasti mereka akan menyambut baik kesempatan emas itu untuk bisa mengelola modal yang sudah disiapkan untuk bisa berwirausaha. Nah, namun ternyata apa? Faktanya di level mahasiswa pun di jurusan IPS yang seharusnya banyak gitu ya. Saya pernah menjadi pendamping pengembangan kewirausahaan itu gitu ya. Mereka itu bahkan untuk nyari yang mau aja sulit, Bapak Ibu. Percaya atau tidak ya, sulit. Jadi mereka takut. Enggak Bu, enggak berani. Enggak Bu, enggak berani. Padahal waktu itu yang masih level cuman hanya maksimal dana 15 juta gitu ya. Mereka takut nggak bisa balik modal. Nah, kalau sudah ada takut yang terlalu besar seperti itu, artinya salah satu ciri wirausahaan yaitu berani mengambil resikonya sudah sulit. Nah, jadi mindset berwirausaha itu jangankan di level SMP yang sebenarnya mereka masih jauh sebenarnya untuk berpikir lebih rasional. Bukan kita menafikan ya, tapi masih jauh sebenarnya anak-anak di level itu untuk itu. Tapi kita coba saja dengan memberikan teladan, kemudian juga dengan memberikan contoh-contoh beberapa tokoh yang memang sudah sukses berwirausaha, kemudian memberikan pemahaman dan juga data dan angka mungkin Bapak Ibu ya, bahwa lapangan pekerjaan yang ada saat ini itu tidak semua bisa menampung angkatan kerja kita yang ada. Jadi kalau kita hanya mengandalkan apa yang ada, artinya mengandalkan badan-badan lembaga yang memang disediakan oleh pemerintah melalui ASN itu, ataupun juga badan usaha milik negara, ataupun yang lain swasta seperti itu, belum semua mungkin akan bisa mengcover lulusan-lulusan terdidik dan terampil seperti itu. Jadi kemampuan berwirausaha itu merupakan model aset yang penting untuk bisa survive dan bertahan hidup. Nah, ilustrasi-ilustrasi itu mulai diberikan kepada peserta didik kita. Seperti itu yang mungkin dapat saya tanggapi, Bu Susi. Mungkin teman-teman yang lain ingin menanggapi atau berbagi pengalaman, mungkin boleh dipersilahkan bagaimana kiat untuk menanamkan jiwa wirausaha pada siswa. Seperti apa konkretnya? Nah, ada yang open mic, sepertinya Bu Dwi. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada Bu Dwi, ada Bu Sri. Monggo Bu Dwi terlebih dahulu ingin menanggapi. Mau siapa dulu nih? Bu Dwi dulu, Bu Dwi. Nanti Bu Sri nggih. Maaf, saya tidak membuka layar karena sambil pijet. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Monggo Bu. Ini kebetulan saya ngajar kewirausahaan untuk SMK. Iya. Selain IPS di SMP, ini untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan mungkin ditimbulkannya nanti waktu SMA, SMK. Karena di sana kemarin itu saya mencoba untuk di SMP itu saya menugaskan anak belum berpikir ke sana. Hanya kemarin saya tugaskan yang orang tuanya usaha, itu saya suruh anaknya membantu seperti itu. Terus yang tidak ada usaha ataupun anak-anak yang orang tuanya tidak ada usaha di rumahnya, saya suruh mengamati lingkungannya yang usaha seperti itu kalau SMP. Tapi memang ditanamkan jiwa kewirausahaan itu masuknya di SMA atau SMK. Karena saya juga kebetulan ngajar kewirausahaan di SMK. Itu usaha apa sih yang bisa dikembangkan di lingkungan kalian? Seperti itu. Jadi kita memang maaf aja, anak-anak sekarang itu kalau mereka mindsetnya, Bu, saya pengennya jadi seorang karyawan, pengennya saya jadi pekerja. Mereka tidak berpikiran untuk membuka usaha sendiri, tidak memiliki jiwa kewirausahaan. Itu susah banget anak sekarang ya. Kemarin saya bikin survei, siapa sih yang pengen buka usaha gitu kan, nanti dibantu dengan manajemennya gitu. Tetapi dari sekian ratus anak itu tidak lebih dari 10, Bu.
Makanya ini susah banget untuk anak sekarang menimbulkan jiwa kewirausahaan. Mereka bilangnya, Bu, susah Bu, nanti kalau rugi gimana? Seperti itu. Itu Bu momoknya. Mindsetnya itu anak sekarang mah apa aja. Makanya kemarin itu saya mencoba kalau yang SMK, coba usaha apa yang bisa kamu kembangkan di lingkungan kalian. Saya gitu kemarin tuh. Tapi kalau untuk SMP mungkin ya itu cuma membantu orang tua yang ada usaha, yang pertama, yang kedua saya suruh ngamati lingkungannya yang jualan tuh kayak apa sih, mereka nyari apa sih, seperti itu. Dan jualan itu kalangan misalnya yang beli itu mie ayam itu siapa aja sih, yang beli cilok itu siapa aja sih, coba gitu aja kemarin itu yang saya timbulkan. Karena apa, lingkungan saya yang di sekolahan itu lingkungan pasar, jadi mereka alhamdulillah saya ajak keluar itu udah mengamati sendiri anak-anak seperti itu. Mungkin Bu Susi kalau menimbulkan jiwa kewirausahaan untuk SMP, maaf tidak belum masuk ke sana. Kalau SMK pun ya susah gitu. Itu mungkin tambahan dari saya seperti itu Ibu. Maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, matur nuwun Bu Dwi ya. Jadi tadi Bu Dwi sudah melengkapi apa yang tadi sudah sedikit saya sampaikan Bu Susi begitu ya. Jadi ternyata memang betul SMP masih sulit memang seperti itu. Tapi apa salahnya kita coba untuk berikan gambaran gitu ya. Nah, kalau untuk di level SMK saja ternyata Bu Dwi pengalaman pun masih ternyata juga mungkin sudah mulai bisa. Tadi saya sampaikan di mahasiswa pun masih takut Bu, banyak takutnya seperti itu. Lebih banyak yang kalau ada istilahnya kita survei 100 tuh paling yang mau tuh tidak sampai 5% dari 100 gitu loh gitu. Jadi yang ada itu kalaupun ikut itu semi kita paksa karena harus ada keterwakilan dari jurusan begitu. Kalau tidak dana tidak terserap seperti itu. Nah, yang atas dasar inisiatif itu sangat jarang begitu ya. Nah, itu memang PR kita. Nah, tadi sepertinya Bu Sri masih ada di sini tadi Bu Sri Indarani. Ada Bu. Monggo Bu Sri masih tentang tema ini monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya hanya sharing dari pengalaman saya di sekolah untuk SMP, pengenalan kewirausahaan sama seperti yang disampaikan Bu Dwi tadi. Kalau untuk menanamkan itu mungkin belum, tetapi paling tidak mengenalkan itu yang bisa kami sampaikan. Itu saya pernah mencoba memberikan contoh berupa tindakan. Kebetulan pada waktu itu di sekolah kami kan ada pohon sukun. Itu kami berikan, kami jadikan beberapa kelompok itu antara 4 sampai 5 putra dan putri begitu, dan itu kami lakukan kebetulan sebelum pandemi. Kebetulan kami memberikan satu modal berupa 1 atau 2 buah sukun. Itu kebetulan memang ada di sekolah. Kemudian kami sampaikan ke anak-anak, silahkan dari bahan yang sama ini kalian olah. Mungkin dipikirkan bersama dengan satu kelompoknya, diolah dijadikan makanan. Setelah jadi, mereka kami berikan kesempatan untuk menjual. Dan mereka banyak kreatif-kreatifnya. Ada yang membuat, memang memilih yang sudah matang. Kemudian mereka goreng begitu saja dengan diberi tepung begitu. Kemudian ada yang memilih, saya milih ini ya Bu yang setengah matang. Mereka kami beri kebebasan untuk memilih. Kami beri kesempatan satu kelompok itu 1 sampai 2 buah sukun. Dan ada saya milih mentah saja Bu. Ternyata mereka dengan kreasi-kreasinya ada yang membuat keripik dari sukun, ada yang membuat sukun goreng, ada yang membuat getuk, dan ada yang memang hanya menjual dengan dikukus saja. Kemudian mereka, Bu ini mau saya beri topping ini, topping ini, topping ini, silahkan. Dan mereka kami beri kesempatan untuk ke lingkungan di sekitar sekolah. Kebetulan sekolah kami tidak mengadakan kantin. Kemudian anak-anak kami beri
kebebasan. Waktu itu kebetulan diambil hari Minggu sekalian dengan ekstra. Itu kemudian kami beri kesempatan untuk menawarkan menjual. Itu di lingkungan di sekitar sekolah, hingga kami bagi ini masuk ke RT ini masuk ke RT ini. Ternyata anak-anak antusias dengan cara seperti itu. Setelah selesainya, mereka kami minta laporan. Langsung, laporannya tidak kami minta secara tertulis, tapi langsung. Setiap kelompok langsung datang melaporkan, saya tadi menjual seperti ini, hasilnya ini. Dengan begitu mungkin bisa sedikit memberikan gambaran kepada anak-anak, oh berwirausaha. Mereka menunjukkan bisa usaha untuk bagaimana cara mereka untuk bisa mendapatkan hasil. Dari mungkin kalau mereka kami beri pengenalan mulai dari mengolah. Ternyata anak-anak banyak sekali yang, loh tadi saya begini sehingga hasilnya seperti ini. Dan bahkan ada yang satu kelompok mungkin ya mereka, karena mungkin anggapan mereka dituntut hasilnya harus banyak. Itu ada yang datang ke keluarga, kebetulan keluarganya itu saudaranya, diminta suruh borong, sehingga hasil mereka laporannya terjual habis. Padahal kami sendiri juga tahu kalau itu, tadi diminta datang ke keluarganya untuk membeli atau memborong. Mungkin dengan cara seperti itu, Bu, cara menanamkan jiwa wirausaha atau kewirausahaan sendiri, bahwa mereka untuk bisa usaha itu harus ada cara-cara atau kiat-kiat begitu. Meskipun baru awal yang sangat sederhana sekali seperti itu Bu, yang kebetulan pernah saya sampaikan, pernah saya praktekkan pada anak-anak. Kemudian saya menjelaskan bahwa wirausaha itu seperti ini, sehingga hanya sebatas pengertian dan pengenalan saja. Mungkin itu tambahan dari saya. Matur nuwun. Menarik sekali Bu Sri ya. Jadi ternyata pertanyaan dari Bu Susi sebagai pemantik tadi banyak beberapa teman guru yang sudah melaksanakan, mencoba untuk bagaimana menanamkan jiwa wirausaha dengan mengenalkan ya dari hal-hal yang paling kecil seperti itu yang sudah Bu Sri lakukan di SMP PGRI. Ya, sukun tadi yang buahnya, pohonnya ada di sekolah, dijadikan modal, mereka sudah ada modal dasar, tapi itu akan jadi seperti apa, akan jadi berapa, itu sudah tergantung kreativitas dari masing-masing peserta didik ya. Kalau itu pun tugas proyek, artinya kreativitas kelompok untuk bisa mewujudkan itu sehingga punya daya nilai tambah lebih seperti itu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu yang lain yang walaupun tidak menyuarakannya langsung, saya yakin punya banyak cara-cara lain ya mungkin ya yang belum berkesempatan untuk menyampaikannya. Matur nuwun Bu Sri, Bu Susi, insya Allah dapat pencerahan ya Bu Susi ya. Amin, amin. Tadi masih ada 3 tapi 1 sudah tidak raise hand. Mungkin di sini kita coba dulu Bu Kuswiyati masih terkendala dengan audionya. Sepertinya belum ada sautan ya dari Bu Kuswiyati ya. Coba dari Bu Erna terlebih dahulu. Bu Erna, dipersilakan Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya dari Sragen, Jawa Tengah Bu. Ya, kebetulan saya juga alumni UNY tapi program PPG-nya Bu, tahun 2018 ya. Gini, untuk menanamkan jiwa kewirausahaan tingkat SMP memang sangat sulit. Salah satunya mungkin karena ya Bu, mungkin untuk anak sekarang itu menurut pemahaman saya, apa yang saya amati di sekitar ini, anak sekarang itu terlalu dimanjakan dengan fasilitas yang ada. Mungkin itu. Jadi tidak ada rasa untuk, yaitu ini
kalau saya menemui seperti ini harus bagaimana? Itu. Yang kedua mungkin kita juga sebagai orang tua, terutama ibu-ibu, itu terlalu khawatir dengan anaknya. Jujur saja Bu, itu semua gitu. Nanti kalau anak saya gini gimana, ini gimana? Itu mungkin ya karena kita sayang sama anak kita itu menurut saya kenapa sulit sekali untuk menanamkan. Memang betul dengan Bu Sri sama siapa tadi yang tadi Ibu juga, kalau untuk menanamkan memang sulit, tapi kita perlu mengenalkan dari sedikit karena kita lihat sekarang, perkembangan sekarang, kalau hanya istilahnya kalau Jawa ini jaga ke, untuk kita jadi seorang pegawai itu sangat sulit Bu, ya beda dari dulu. Tapi juga memang ya lingkungan juga mempengaruhi sekarang, kayak sudah ada terdoktrin bagi anak-anak itu kalau nanti kalau kuliah, setelah kuliah harus kerja di kantor atau jadi ASN gitu. Ya, itu. Kedua, ini hanya sharing ya Bu. Kebetulan sharing aja. Kebetulan kami setahun kemarin, tahun pelajaran ini terakhir ini 2021-2022 itu kami adakan proyek. Kebetulan kami salah satu sekolah penggerak angkatan pertama Bu, ada yang di proyek itu kami ambil 3 tema, dan kebetulan tema yang ketiga itu adalah tentang kewirausahaan. Awalnya kami mengangkat yaitu tentang kearifan lokal di lingkungan sekolah kami, itu tentang karena di lingkungan kami itu banyak terdapat singkong Bu. Singkong itu mudah dan murah sekali, makanya kami juga mengangkat makanan tradisional di lingkungan kami, yaitu yang namanya gemblong sama opak. Nah, di situ anak kita bentuk menjadi beberapa kelompok, kita adakan praktek dari mulai dia mencari bahannya, mengolahnya, terus dia dari mengolahnya itu ada yang macam-macam. Bu, ini kalau saya keisi pakai coklat boleh Bu? Ini pakai selai stroberi boleh Bu? Ini kalau original boleh Bu? Kalau dikasih topping ini boleh Bu? Kami juga membebaskan anak, boleh. Nah, terus kemudian kami setelah anak-anak selesai melakukan praktek proyek tersebut, kami mengadakan refleksi ya buat anak-anak. Apa yang kamu rasakan setelah kamu melakukan kegiatan ini? Ternyata anak-anak gini, salah satunya, Bu, wah kalau gini aku bisa kaya ya Bu. Loh kok bisa? Saya gitu. Kok bisa? Ya, nanti saya dari beli singkong yang harganya 1 kilo hanya 3.000, nanti ini saya bikin seperti ini, tampilan seperti ini, nanti saya kemas seperti ini, nanti tampilannya bagus, saya post di Instagram saya, di medsos saya Bu, nanti banyak yang cari Bu, itu bisa saya jual antara 10.000 sampai 15.000, itu laku loh Bu, saya kaya loh Bu. Nah, secara tidak langsung kan jiwa kewirausahaan anak bisa terbuka. Itu pengalaman yang kemarin kami lakukan di sekolah kami. Ternyata dengan hal semacam itu anak secara tidak langsung, oh ternyata kalau tidak harus jadi seorang pegawai untuk menjadi seseorang yang sukses. Itu. Yang kedua, biasanya kalau saya memberikan motivasi ke anak, kalian untuk saat ini jangan pernah berpikir nanti lulus bisa masuk pabrik sana, pabrik sini. Jangan seperti itu. Tapi ciptakanlah sesuatu yang mungkin bisa satu menolong diri kamu sendiri atau orang di sekitarmu. Itu. Yang saya buat contoh saya sendiri Bu. Walaupun saya saya seorang guru, tapi saya juga punya usaha, dan usaha saya itu bisa nolong tetangga sebelah, saudara saya. Mungkin kalau saya memberikan uang pada saudara saya mungkin tersinggung atau bagaimana, tapi dengan saya tarik menjadi karyawan saya, itu nanti secara tidak langsung saya bantu
saudara saya. Seperti itu saya biasanya memotivasi anak-anak seperti itu. Juga suami juga ada usaha juga. Jadi saya mencontohkan diri saya sendiri seperti itu. Dan saya bilang ke anak-anak, asal selama itu halal, nggak usah malu. Nah, gitu. Saya kebetulan ada usaha laundry, Bu, di rumah. Itu dan kalau suami di pasar itu gilingan mie buat mie ayam itu. Ya, itu jadi kami seperti kadang ada teman yang bilang, Bu ini bawakan ini nih, ya gitu. Saya bawa ke sekolah, kadang anak tanya, Bu bawa apa Bu? Oh ini bawa mie. Itu nggak malu? Enggak, kenapa malu? Itu halal menghasilkan. Nah, setelah anak melihat saya seperti itu, oh ternyata saya nggak sengaja lewat gitu, anak Bu Irna aja mau ya bawa kayak gitu ke sekolah. Masa kita malu gitu. Itu mungkin secara tidak langsung saya memberikan contoh diri saya untuk siswa saya. Mungkin itu sedikit sharing dari saya, Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, Bu. Ya. Alhamdulillah Bu, malah saya terima kasih ya sharing dari Bu Erna untuk semakin memperkaya cara-cara kita di sini untuk bisa mengenalkan tentang wirausaha itu apa. Kemudian kalau untuk menanamkan secara ini itu memang itu sudah naluri ya Bu ya, sudah tugas kita sebagai pendidik ini kan mengenalkan, menyampaikan. Syukur apabila ada siswa-siswa kita itu yang bisa menangkap itu bukan hanya sekedar sebagai mata pelajaran yang nanti akan wujudnya ada nilai begitu ya. Tapi lebih dalam dari itu adalah core value sebenarnya dari manfaat kita belajar kewirausahaan itu apa. Nah, tadi sudah beberapa teman-teman sudah menyampaikan, Bu Erna juga sebagai sekolah penggerak di sini juga sudah berusaha untuk menyampaikan apa yang akan dirancang ya. Tadi ya ada beberapa tema, salah satunya tema kewirausahaan dan juga menggunakan kearifan lokal dengan olahan dari singkong ya Bu ya, gomblong ya tadi namanya gemblong ya. Ya, menarik Bu. Ya, ini salah satu cara dari sekian banyak cara kita untuk bisa menyampaikan itu ke peserta didik kita bahwa wirausaha dan spirit berwirausaha itu penting seperti itu. Ya. Mungkin sedikit saya saya tarik benang merahnya lagi begitu ya berdasarkan dari berawal dari pertanyaan Bu Susi tadi. Memang kalau kita berbicara pada jenjang SMP tadi kan ya, SMP itu baru keluar dari tatanan konkret mau menuju abstrak ya Bapak Ibu ya. Kalau SD kita benar-benar harus menunjukkan itu secara konkret. Contohnya barang ini, contohnya ini harus dibawa begitu. Sementara kalau SMP ini sudah mulai kita mau memasukkan ke pembelajaran menuju orang dewasa seperti itu kan. Jadi kita juga tidak bisa menganggap anak-anak kita atau peserta didik kita ini anak-anak terus seperti itu kan ya, tapi juga bisa sampai ke mereka itu dengan baik. Nah, itulah memang diperlukan kreativitas sama ilmu pedagogik yang baik dari kita agar apa yang ingin kita sampaikan itu sama gitu loh, ditangkap oleh apa yang memang harapan siswa kita itu bisa terima seperti itu. Nah, banyak cara tadi, bahkan Bu Erna juga mencontohkan dirinya sendiri. Nah, itu super itu Bu. Kalau saya ngajar kewirausahaan, saya belum bisa mencontohkan diri saya sendiri karena saya belum punya usaha seperti itu ya. Nah, lebih baik lagi kalau kita berbicara, kita bisa berbicara itu berdasarkan pengalaman kita. Jadi bisa cerita gitu ya, dari modal sekian bisa sampai punya untung sekian, perhitungannya kita bisa begitu ya, kemudian estimasinya juga kita dapat, kemudian proyeksi pasarnya nanti juga dapat begitu ya. Nah, itu yang mungkin pelan-pelan kita sampaikan ke peserta didik kita yang memang masih pada jenjang SMP, sekolah menengah pertama. Nah, ini di chat juga ada tambahan dari Ibu Artati begitu ya, berkaitan dengan materi kewirausahaan yang sedang dibahas. Itu juga sebetulnya teknologi juga sudah sangat membantu ya pada era sekarang. Apalagi siswa kita itu SMP itu kan masih senang-senangnya TikTokan, masih senang-senangnya menggunakan medsos, Instagram dan lain sebagainya, dan itu biasanya banyak digunakan untuk promosi. Salah satu untuk jalan untuk bisa melakukan usaha yang memang menjadi mungkin awalnya itu adalah tugas, tapi
Ini saya cerita sedikit Bapak Ibu ya, mahasiswa kami di IPS itu pada mata kuliah kewirausahaan, dia adalah dulu pindahan dari mahasiswa PJKR, tadinya dari pendidikan olahraga. Tapi karena ada something yang terjadi kecelakaan yang istilahnya tidak bisa melanjutkan secara fisik untuk melanjutkan di PJKR itu, akhirnya pindahlah ke IPS, pindah ke program studi IPS S1. Nah, dia dapat mata kuliah kewirausahaan saat itu. Ini sebenarnya cerita dari Bu Ani ya, tapi ini menginspirasi. Ini diajar dulu waktu itu sama Bu Ani waktu itu. Tapi mahasiswa ini yang tadinya mahasiswa pindahan, bukan dari mahasiswa IPS S1, IPS tapi dari pendidikan keolahragaan ini, ketika mendapat tantangan di mata kuliah kewirausahaan, kan kalau kami mendesain itu dalam project based learning ya, jadi ada tugas individu mereka bagaimana caranya melakukan praktek wirausaha itu secara mingguan, laporan keuntungannya meningkat, kita tantang untuk minggu ini kalau bisa dapat profit 50.000, seterusnya itu untuk tugas individu. Jadi mereka kreatif, gimana pun caranya mereka punya usaha begitu ya, baik itu menjual barang orang lain ataupun mereka membuat sendiri seperti itu ya sebagai tugas individu. Kemudian tugas kelompoknya itu membuat proyek produk apa yang itu kita perlihatkan omsetnya dari waktu ke waktu selama 1 semester sampai akhirnya mereka melakukan gelar produk. Nah, ternyata mata kuliah ini sangat berkesan di mahasiswa yang tadi saya sampaikan. Setelah dia lulus, sebelum lulus pun dia sudah mulai merintis usahanya yang tadinya hanya sebagai tugas kelompok tadi, tapi menjadi usaha sebenarnya. Dia akhirnya punya usaha, Ayesha Hijab namanya, kalau di Jogja ini sudah punya brand sendiri, sudah punya toko sendiri, dan bahkan sekarang sudah banyak meng-hire karyawan-karyawan. Karena apa? Ternyata dia merasa kemampuan untuk berwirausaha atau kemampuan entrepreneurship itu sangat penting, dan dia merasa sudah bisa mampu mengelola uangnya sendiri itu dari zaman ketika dia masih mahasiswa. Setelah lulus akhirnya tapi saya tidak tahu kabarnya sekarang, apakah masih sebagai wirausaha saja, apa mungkin ada niatannya juga untuk menjadi guru begitu ya. Tapi yang jelas usahanya sudah berkembang. Nah, harapannya kita sebagai pendidik di level apapun itu, sedikit demi sedikit kita usahakan, kita upayakan untuk merubah mindset Bapak Ibu ya. Betul, merubah mindset itu yang memang tidak mudah. Karena dari doktrin dan bahkan kadang kita sebagai orang tua pun punya tuntutan bahwa ya sekolah saja yang benar, yang pinter, dapatkan prestasi. Setelah di SMP, SMA levelnya ranking begitu ya, juaralah kamu di sekolahmu begitu ya, secara akademik seperti itu. Kita banyak menekankan pada hal itu Bapak Ibu. Sadar atau tidak sadar kita sebagai orang tua begitu ya. Dan status kita juga sebagai guru atau pendidik di lembaga kita. Kadang-kadang hal yang menjadi apa yang kita sampaikan ke siswa kadang-kadang berkebalikan dengan apa yang kita inginkan ke anak-anak kita ya. Secara tidak langsung itu seperti dua buah mata uang yang berkebalik ya itu ya. Seperti itu. Saya sendiri mengalami itu ya. Saya ingin nanti anak-anak saya itu sukses secara akademik begitu ya. Tapi kita kadang tidak memikirkan jangan-jangan mereka ada prestasi-prestasi yang lain yang sebenarnya sukses itu tidak harus secara akademik saja begitu. Kemampuan mereka mengelola emosi, kemampuan mereka mengelola keuangan seperti kemampuan spirit wirausaha itu adalah modal dasar besar yang harusnya patutnya kita hargai dan kita kembangkan. Nah, kalau kita sudah melihat potensi-potensi seperti itu, nah itu menjadi PR besar bagi kita semua, bukan hanya berbicara tentang materi. Salah satu materi ya berangkat dari materi perusahaan bisa kemana-mana ini ya sebenarnya pembahasan kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu, ternyata menarik sekali ya ngobrol-ngobrol nih, kok saya biasanya jam segini sudah ngantuk loh Bapak Ibu. Nah, tapi ini kok masih terang benderang karena ternyata animo dan Bapak Ibu juga walaupun di sekolah sudah lelah begitu ya dengan kegiatan-kegiatan, ternyata masih antusias untuk mengikuti bincang-bincang kita malam ini ya. Curcol ya sebenarnya ini ya. Curhat online seperti itu ya. Ya, mungkin ada beberapa pertanyaan yang terskip seperti itu. Mohon izin kalau tidak semua bisa kita tanggapi dalam kesempatan malam hari ini begitu Bapak Ibu. Tapi yang jelas
mudah-mudahan apa yang sudah sedikit kita diskusikan tadi begitu bisa cukup membantu wadah ini atau forum ini harus terus berkembang, siapapun istilahnya narasumbernya, siapapun yang menjadi teman bicaranya nanti begitu, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa saling support, bisa saling mendukung. Apalagi tadi saya dengar dari Pak Sarwanto sebenarnya anggotanya 3.000-an Bu. Nah begitu, ini yang hadir nih 120-an begitu ya. Kita bisa saling terus mencari dan bisa saling sharing pengalaman-pengalaman atau best pengalaman terbaik kita yang bisa kita sharing kepada teman-teman yang lain, sehingga kendala-kendala yang mungkin kita alami dalam membelajarkan IPS kepada siswa, baik itu di level SMP atau sanawiyah ataupun mungkin ada di sini yang dari SMA seperti itu, bisa kita atasi secara bersama-sama. Nah, untuk share materi, saya sudah sempat baca, boleh nggak di-share? Saya ingin sekali sebenarnya men-share itu Bapak Ibu, ke Bapak Ibu semuanya, tapi ini kayaknya Zoom yang di-set Pak Kajur ini tidak bisa share file. Jadi nanti saya izin share PPT-nya, nanti saya kirimkan ke Pak Sudrajat, nanti bisa diteruskan ke grup Bapak Ibu, karena saya terus terang tidak masuk dalam grup APEPSI itu begitu ya. Minggu yang lalu saja Bu Nida, tolong nanti luangkan waktu untuk IPS ekonomi gitu ya. Oke siap Pak gitu. Jadi saya nggak punya akses untuk bisa masuk ke grup Bapak Ibu sekalian. Nanti saya kirimkan ke Pak Sudrajat. Mudah-mudahan nanti bisa disampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Dan kalau untuk nomor HP boleh nih. Kalau misalnya ada mau diskusi atau mungkin ada hal-hal yang bisa kita lanjutkan bisa kita lanjutkan nanti lebih banyak lagi begitu ya Bapak Ibu, boleh menghubungi WA saya. Ini saya coba kirim di grup chat WA, chat Zoom seperti itu. Mungkin nanti ada yang mungkin perlu kita diskusikan kembali. Monggo, saya sudah kirim nomor HP saya, Bapak Ibu boleh dikontak seperti itu. Sambung doanya juga Bapak Ibu, karena saya sekarang sebenarnya masih masa belajar. Saya sedang tidak aktif di kampus saat ini karena sedang tugas belajar seperti itu. Mohon sambung doanya, katanya kalau banyak doa dari orang-orang ini akan lebih mustajab begitu doanya. Sambung doanya Bapak Ibu, mudah-mudahan saya sekarang sedang belajar, studi saya dimudahkan sehingga dalam undangan yang tulisan doktor itu suatu saat bisa tercapai begitu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Mohon izin tidak semua pertanyaan-pertanyaan bisa saya tanggapi semuanya ya. Mudah-mudahan tips-tips tadi yang saya sempat sampaikan di awal tadi sedikit banyak bisa membantu Bapak Ibu untuk bisa menanamkan dan membelajarkan IPS secara menyenangkan kepada siswa-siswa kita seperti itu ya. Jadi harapannya jangan sampai IPS itu selalu menjadi momok atau pelajaran yang terasa membosankan. Mudah-mudahan jangan seperti itu. Semua akan tergantung sekali kepada Bapak Ibu bagaimana menyampaikan segala hal yang sebenarnya tidak begitu sulit tapi juga tidak mudah itu, tapi tetap nyaman di hati dan juga di pikiran siswa-siswa kita. Ya, mungkin cukup nggih Bapak Ibu untuk pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain nggih Pak Sarwanto, sama-sama terima kasih. Mungkin di lain kesempatan. Oh ya, insya Allah saya mohon maaf apabila dalam menemani belajar bareng kita hari ini banyak yang kurang-kurangnya, saya mohon maaf karena memang masih sama-sama belajar juga Bapak Ibu, karena memang yang namanya belajar itu long life education ya Bapak Ibu ya, belajar sepanjang hayat seperti itu. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas antusiasmenya, terima kasih semuanya. Saya sudah share nomor HP, monggo Bapak Ibu silaturahmi kita bisa berlanjut ya seterusnya, dan untuk file dan lain-lain nanti akan saya kirimkan ke Pak Sudrajat ataupun Pak Supardi nanti tentang file malam ini terutama ya yang tadi yang sudah kita lihat ya. Matur nuwun, saya akhiri pertemuan kita serasa sore, malam hari ini. Masih semangat sore ya Bu ya. Ya, malam hari ini terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.